Bertemu lagi dengan saya Pak Marinsan. Pada saat ini kita akan membahas materi fisika yang ketiga di kelas 12 semester ganjil ini, yaitu medan magnet. Oke. Adapun topik ini akan kita bahas menjadi dua subtopik, yaitu medan magnet dan gaya magnet. Pada video kali ini kita akan bahas tentang medan magnet ya. Oke. Nah, magnet dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Itu salah satu sifat dari magnet. Ya, lihat gambar ini, benda yang bersifat magnet ini akan menarik bahan-bahan yang bersifat magnet yang lainnya. Itu kunci, gunting yang terbuat dari besi ya. Tapi dia tidak mempengaruhi benda-benda yang lain seperti pensil dari kayu, bola dari kain ya, dan kaca tidak mempengaruhinya. Oke. Nah, asal usul kemagnetan. Nah, ini 2000 tahun yang lalu ada sejenis batu, tapi itu bukan batu. Jadi kata magnet berasal dari kata magnesia yang merupakan nama suatu daerah di Asia Kecil di mana ditemukannya batu besi, ya, batu besi yang menarik benda-benda bersifat magnet yang lain gitu. Nah, bahkan bangsa Cina pada tahun 1200 sudah menggunakan magnet atau kompas sebagai petunjuk arah ya, jadi sudah sangat lama. Nah, terus bahan magnet itu dari sifatnya dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada bahan magnetik, yaitu bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Maksudnya dimagnetkan itu bisa menjadi bersifat magnet. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt, dan lain-lain ya. Terus ada bahan non-magnetik terdiri dari bahan paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Oke. Sedangkan yang ketiga, ini contohnya aluminium dan platina ya. Yang ketiga adalah bahan diamagnetik. Jadi ada tiga tadi ya. Bahan magnetik, bahan paramagnetik, dan diamagnetik. Diamagnetik bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Itu contohnya seng, bismut. Oke ya, jadi dibagi menjadi tiga, kalian paham lah itu ya. Nah, terus magnet itu memiliki dua kutub ya. Misalnya ini ada magnet batang, kita lihat ini dari serbuk yang paling rapat ini, berarti sifat magnetnya paling kuat di ujung-ujungnya. Maka ujung-ujungnya inilah yang disebut jadi kutub ya. Kutub magnet adalah ujung-ujungnya, yaitu medan yang terbesar. Setiap magnet selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan ya. Kutub utara dan kutub selatan. Nah, sifat kutub magnet, maka ya kutub yang sama akan tarik menarik dan sebaliknya kutub yang tidak sama akan tolak. Kutub yang sama akan tolak menolak, sedangkan kutub yang tidak sama akan tarik menarik. Ini kejadiannya adalah kutub yang tidak sama, dia akan tarik menarik. Sedangkan kutub yang sama, ya, akan tolak menolak, ya, akan tolak menolak kutub yang sama. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana cara membuat magnet? Ada beberapa cara ya. Dua cara yang paling terkenal yaitu dengan cara menggosok dan cara melilitkannya dengan kabel atau penghantar yang dialiri arus listrik. Ini cara menggosok ya. Cara menggosok, maka bahan yang bersifat kemagnetan itu ketika digosok akan menjadi memiliki sifat magnet, ya. Sedangkan dengan meliliti penghantar yang dialiri arus, ambil sebuah besi yang bersifat magnet, kemagnetan, terus lilitkan dengan penghantar, lalu penghantar itu dialiri oleh arus listrik searah. Beberapa waktu kemudian maka besi itu akan jadi bersifat magnet ya. Nah, apa yang dimaksud dengan magnet? Sama seperti waktu kita mendefinisikan medan listrik ya. Medan magnet adalah daerah ya di mana daerah itu dipengaruhi oleh gaya magnet. Seperti ini misalnya ya. Ini batang magnet, terus di sekitarnya ada serbuk besi. Maka serbuk-serbuk ini mengalami
mengalami gaya magnet, pengaruh dari magnet. Maka di sekitar magnet batang ini adalah yang namanya medan magnet, gitu ya. Medan magnet. Oke, sedangkan garis-garis gaya magnet yang disebut dengan flux magnet sudah pernah kita bahas waktu di listrik, ada flux listrik, sekarang juga ada flux magnet. Definisinya sama, nanti pada video berikutnya akan kita bahas tentang flux listrik ya. Tapi di sini kita lihat, ketika di sekitar magnet batang ini ditaburi serbuk-serbuk besi, maka terlihatlah garis-garis, alur garis ada dalam serbuk-serbuk ini yang menunjukkan adanya garis-garis gaya magnet ya, atau flux magnet. Oke, tentu tidak ada panahnya ya. Panah itu ditentukan oleh para ahli kesepakatan, di mana ya garis gaya magnet itu dilukiskan seperti ini. Dia akan keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan dan melengkung seperti ini. Garis-garis yang rapat, yang paling rapat itulah daerah yang medan magnetnya paling kuat, dan yang paling renggang itu daerah yang medan magnetnya paling renggang. Oke ya. Nah, jadi dari utara ke selatan, seperti ini juga dari utara ke selatan ya. Oke. Nah, medan magnet di sekitar arus listrik. Ini percobaan pertama kali dilakukan oleh Ørsted. Ørsted ini seorang yang membuat fundamen ya, membuat tonggak dasar dari magnet, yaitu Ørsted. Dia tahun 1820 melakukan percobaan dan menemukan suatu kesimpulan di mana di sekitar kawat berarus listrik ada medan magnet. Oke ya, lihat kawat ini ketika tidak dialiri oleh arus listrik, kompasnya tidak menyimpang, berarti tidak ada medan magnet. Tapi ketika kawat ini dilalui oleh arus listrik, magnetnya menyimpang. Ketika arusnya ke atas, itu kutub utaranya menyimpang ke kanan. Ketika arusnya ke bawah, kutub utaranya menyimpang ke kiri. Itu menunjukkan bahwa kawat yang dialiri oleh arus listrik ini menghasilkan medan magnet yang arahnya jelas, yang arahnya sudah pasti kemana arahnya, karena ketika arah arusnya dirubah, arah kompasnya berubah. Oke ya, nanti akan kita bahas masalah arahnya. Nah sekarang kesimpulannya adalah di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Itu kesimpulan yang pertama. Dan kesimpulan kedua, arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Bagaimana cara menentukan arah medan magnetnya? Kita lihat gambar berikutnya. Lihat. Ya, ini ketika arah arusnya dirubah, arah penimpangan kompasnya berubah. Ya, lihat. Ketika arusnya ke atas, maka arah medan magnetnya melingkar di sekitar kawat dan searah dengan kepalan jari 4. Ya, ini gambar berikut ini menjelaskan ya. Nih, lihat. Jadi arah arusnya adalah ibu jari, maka arah medan magnetnya jari yang 4 ini mengitari kawat ya. Dan arahnya itu ya, arahnya itu bukan berarti melengkung ya, tapi garis singgung dari lingkaran ini. Misalnya di titik ini, maka arah medan magnetnya adalah menembus bidang yang hitam ini ke arah pembaca. Di titik ini menembus arah yang bidang hitam ini menjauhi pembaca. Paham ya? Kalau di sekitar sini jelas ke sana, ke kanan. Kalau di balik sana, di balik batang ini ke kiri. Ya, paham ya? Jadi mengitari kawat dan medan magnetnya itu adalah berupa garis singgung dari lingkaran ini. Oke, paham ya? Paham ya? Pakai tangan kanan. Nah, ini solenoida itu terbuat dari kawat yang digulung berupa silinder seperti ini. Nah, ini juga akan menghasilkan medan magnet seperti magnet batang ya. Lihat. Nah, jadi ada kutub utaranya, ada kutub selatannya. Seperti apa ini? Ya, kita lihat arahnya. Nah, ini solenoida.
jari tangan yang 4 ini menunjukkan arah arusnya, maka jari telunjuk ini di pusat solenoida ini, di pusat silindernya itu arah medan magnetnya. Nanti akan kita bahas berapa besar medan magnetnya dan arahnya ya. Oke. Sekarang kita masuk ke hukum yang pertama dari medan magnet ini, yang terkenal dengan nama hukum Biot-Savart, yaitu Biot dan Savart, dua orang yang menemukannya. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Ini ada kawat sembarang yang sangat panjang, terus kita ambil DL, didiferensiasi, DL ini udah pasti lurus ya, lurus. Terus ada titik B sejauh R dari DL dan membentuk sudut theta terhadap DL. Ya. Maka medan magnet di titik B ini, karena ini DL, maka ini DB. Akan sebanding dengan kuat arus, ya, sebanding dengan panjang kawat, oke, sebanding dengan sin sudut apit ini, sudut theta, dan berbanding terbalik dengan jarak R. Oke, sekali lagi, apa itu hukum Biot-Savart? Kuat medan magnet di sebuah titik di sekitar kawat lurus akan sebanding dengan panjang kawat, sebanding dengan kuat arus listrik, sebanding dengan sudut apit antara R dan kawat, dan berbanding terbalik dengan jarak, ya, R kuadrat. Itulah hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart ini akan kita gunakan untuk menentukan medan magnet di berbagai kondisi. Pertama di kawat lurus dan panjang, kedua nanti kawat melingkar, ketiga solenoida, dan keempat toroida. Kita akan bahas satu persatu, kita bahas kawat lurus dan panjang. Oke, sekarang kita mulai penerapan yang pertama, yaitu bagaimana medan magnet di sekitar kawat lurus dan panjang, ya, dengan menggunakan atau menerapkan hukum Biot-Savart. Adapun hukum Biot-Savart ini adalah medan magnet di sebuah titik di sekitar kawat panjang berbanding lurus dengan kuat arus, berbanding lurus dengan panjang kawat, berbanding lurus dengan sin sudut antara R dan DL, ya, dan berbanding terbalik dengan jarak di kuadrat atau R di kuadrat. Nah, sekarang lihat kawat yang panjang ini dilalui arus yang arahnya ke kanan, ya. Ini adalah I, arahnya ke kanan. Maka ini sebagai ibu jari, ya. Maka 4 jari yang lainnya mengitari ibu jari, maka arah jari 4 adalah arah medan magnet. Sehingga medan magnet di titik P arahnya adalah menuju pembaca tegak lurus bidang. Oke, paham ya? Yang besarnya menggunakan hukum Biot-Savart ini. Sekarang lihat gambar ini, maka nilai sin theta sama dengan A per R. Oke? Atau R sama dengan A per sin theta. 1 per sin theta itu adalah kosekan theta. Sehingga R sama dengan A kosekan theta. Paham ya? Terus, tangen theta adalah A per L. A per L. Sehingga kotangen theta tinggal dibalik. Karena tangen 1 per kotangen itu adalah tangen. Ya. 1 per tangen adalah kotangen, maaf. Sehingga kotangen theta adalah L per A. Jadi L sama dengan A kotangen theta. Nah, kalau diturunkan, didiferensiasi L ini menjadi DL. Sama dengan diferensial dari A kotangen theta adalah A kosekan kuadrat theta d theta. Oke. Jadi DL sama dengan A kosekan kuadrat theta d theta. Sehingga kita masukkanlah rumus poin-poin ini ke rumus ini, dan ingat bahwa epsilon nu nol ini adalah permeabilitas kemagnetan di ruang hampa yang nilainya 4V kali 10⁻⁷ Weber ampere pangkat min 1 meter pangkat min 1. Oke ya, jadi kita masukkan berapa medan magnet di titik P adalah 4 nu0 per 4V, ya, integral I dl sin theta per R kuadrat. Oke, kita pindah ke sini sehingga B di titik P sama dengan, ya, nu0
per 4V, ya, integral I. DL itu sama dengan ini A kosekan kuadrat theta sin theta, ya, d theta per R kuadrat. R itu adalah A kosekan theta. Jadi kuadrat, jadi A kuadrat kosekan kuadrat theta. Oke, yang sama kita coret saja. Jadi kosekan kuadrat theta, ini kosekan kuadrat theta. Coret ya, A-nya, coret satu A-nya. Sehingga tinggallah BP sama dengan nu 0, I keluarkan, I per A, ya, per 4 VA, oke, integral dari sin theta d theta. Sudutnya kita lihat sehingga jadi begini. Apa integral dari sin theta? Adalah cos theta. Jadi nu 0 I per 2 VA, oke. Cos theta. Cos theta. Lihat tetanya itu berapa? Kalau kawatnya ini sangat panjang sekali, maka theta 2 ini akan jadi 180 derajat. Kalau panjang sekali, paham ya? Theta 1 ini kalau ini panjang sekali, maka R1 dan L akan berimpit. Ini akan menjadi 0 derajat, ya. Sehingga ini bisa kita kalikan menjadi ini dari theta 1 sampai theta 2, integral dari sin menjadi cos, jadi ini akan menjadi cos theta 2 min cos theta 1. Oke, paham ya? Kita masukkan angkanya, nu 0 I per 2 VA, cos theta, cos 180 derajat itu, ini 180, ini 0, cos 180 adalah min 1. Cos 0 adalah 1. Jadi min 1 menjadi min 2. Ya, min 2. Maaf, ini bukan 2, ini 4 ya, 4. Nah, 2 dibagi 4 jadi 2. Akibatnya B di titik P sama dengan nu 0 I per 2 VA. Oke, ini adalah hasil dari besarnya medan magnet di sebuah titik yang berjarak A, ya, dari kawat lurus yang panjang. Sekali lagi, besarnya kuat medan magnet di sebuah titik yang berjarak A dari kawat lurus dan panjang itu besarnya nu 0 I per 2 VA. Satuannya adalah Weber per meter kuadrat. Oke, kita lanjutkan lagi untuk kawat melingkar. Oke, yang kedua ini adalah medan magnet dalam sumbu lingkaran konduktor yang dialiri oleh arus listrik. Ya, perhatikannya, ini adalah lingkaran konduktor yang berbentuk lingkaran yang dialiri oleh arus listrik. Lihat, dia melingkar. Jadi cara menentukan arahnya, lingkaran ini adalah jari tangan kanan kita yang 4, ya. Terus ini sumbu ini adalah jari ibu jari. Maka arah ibu jari inilah yang menjadi arah medan magnetnya. Oke. Ini arah medan arus listriknya, ini arah medan magnetnya ke kanan. Oke. Nah, kalau kita lihat DL ya, DL, arah DL ini adalah garis singgung yang menembus bidang menuju kita. Maka pakai tangan kanan juga, maka arah B ini adalah ini, DB. Jadi arah B di titik P oleh DL ini adalah ke DB. Kalau DL nanti di sini arahnya ke sini, ya. Kita uraikan, DB ini kita uraikan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Nanti DB yang ke sini habis juga, jadi DBY-nya, DBY-nya habis, yang tersisa adalah DBX. Berapa nilai DBX ini adalah BP sin alfa. Alfanya ini, bukan ini ya. Kalau ini pakai cos tentunya, jadi sin alfa. BP sin alfa. Jadi medan magnet di titik P adalah BP sin alfa.
Sehingga kalau kita masukkan ke rumus Biot-Savart jadi begini. Nah, sekarang perhatikan ya. Dari gambar ini kita temukanlah bahwa sin alfa ini sama dengan A per R. Oke, maka sin kuadrat alfa adalah A kuadrat per R kuadrat. Dan R kuadrat ini sama dengan A kuadrat per sin kuadrat alfa. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita masukkan ke rumus Biot-Savart, yaitu nu 0i per 4V integral dl ya sin theta. Theta itu adalah ini nih, theta itu ini. Theta itu adalah sudut antara dl dengan r. Jadi sudutnya udah pasti 90 derajat di posisi manapun. 90 ini 90 derajat ya. Sin 90 derajat sama dengan 1 ya. Sedangkan ini integral dari 0 sampai 2V keliling lingkaran. Maka kita akan menemukan rumus seperti ini lanjutannya. B di titik P sama dengan nu 0 I per 4V, oke. Integral dari DL adalah 2VA, keliling lingkaran, oke. Per R kuadrat sin alfa ini, sin theta mah tadi udah jadi 1 ya. Sin alfa. Oke, kita lanjutkan. Maka ini akan menjadi nu 0 I per 4V, oke, 2VA sin alfa. R kuadratnya kita ubah menjadi A kuadrat per sin kuadrat alfa. A kuadrat per sin kuadrat alfa. Oke ya, ini coret, tinggal 2 ya. A-nya juga coret, ya, tinggal A. Jadi nu 0 I sin kuadratnya jadi naik ke atas ya. Sin pangkat 3 jadinya alfa per 2A. Ingat, yang mau kita hitung adalah di sini nih. Berapa medan listrik di pusat. Jadi ini dB, B di sini, B di O ya. B di O, bukan di P. Jadi B di titik O sama dengan alfa ini jadi 90 derajat. Ini jadi 90 derajat, oke? Maka ini menjadi nu 0 I sin pangkat 3 dari 90 derajat. 1 ya. 1 pangkat 3 per 2A. Jadi rumusnya B di pusat lingkaran berarus listrik adalah nu 0 I per 2A. Paham ya? Nu 0 I per 2A. Tadi kawat lurus sudah, ini kawat melingkar. Kita akan lanjutkan lagi ke solenoida dan toroida. Yang ketiga adalah solenoida ya. Solenoida itu lihat, ini ada sebuah silinder ini panjang, terus dililiti kabel penghantar yang merata ya. Jadi panjangnya adalah L ya, jumlah lilitannya N. Panjangnya adalah L, jadi dari titik ujung kanan ke ujung kiri panjangnya adalah L dan jumlah lilitannya adalah N. Maka induksi magnet di tengah-tengah pusat solenoida, berarti di sini di pusat sumbunya ya, di tengah-tengah itu besarnya adalah nu 0 I kali N per L ya. Jadi medan magnet di pusat solenoida di tengah-tengah adalah nu 0 I N per L. Oke, I itu adalah kuat arus listrik, N adalah jumlah lilitan, dan L adalah panjang solenoida. Sedangkan di ujung kanan atau ujung kiri itu tinggal dibagi 2 aja. Tinggal dibagi 2, yaitu setengah nu 0 I N per L. Oke, itu solenoida. Yang terakhir adalah toroida. Toroida ini silinder tadi dibuat berbentuk lingkaran ya. Jadi ini lingkaran, terus lingkaran itu digulung lagi dengan arus listrik. Nah, sebentar, kalau solenoida tadi arahnya adalah pakai tangan kanan lagi, tangan kanan ya, jari yang 4 itu arah arusnya, maka arah medan magnetnya adalah ibu jari. Jadi ini bertindak sebagai kutub utara, yang ini kutub selatan. Ya, ini utara, ini selatan, jadi medan magnetnya dari utara ke selatan. Oke, jadi medan magnetnya ini ke kanan karena
arah arusnya adalah ini ibu jari yang 4 arahnya menggulung begini, sedangkan arah arusnya adalah arah medan magnetnya adalah arah ibu jari. Sedangkan toroida sama tangan kanan juga ya. Tangan kanan lihat ini masuk, memutar terus ya. Maka arah medan magnetnya adalah ini nih, ini. Jadi sama seperti solenoid tadi. Jadi arah arusnya ini pakai tangan kanan ya, pakai tangan kanan, jari yang 4 itu arah arusnya, maka arah medan magnet di sumbunya ini, di sumbu lingkaran ini adalah ibu jari. Berapa besarnya? Oke. Nu 0 I per 2 VA. Nu 0 I per 2 VA. Mirip dengan rumus kawat lurus panjang, tapi A di sini adalah jari-jari ya, jari-jari lingkarannya. Ini kuat arus listrik. Oke. Itu ada beberapa poin yang kita bahas saat ini tentang medan listrik di kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, dan toroida, dan sifat-sifat magnet. Sekian pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Adapun latihan-latihan soal tentang medan magnet, saya akan buat di video yang lain. Terima kasih, semoga kalian makin paham dan makin mengerti tentang medan magnet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.